biar anak sisain atuh dah bego tapi bener daripada pinter kagak bener, ya kan? Mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, jalan-jalan kagak mau, dibeliin motor gaul kagak mau. Mau ngapain maunya? Mau nemenin emak aja di rumah. Kalau disuruh-suruh emak saya mau. Tuh anak bego tapi bener. Emaknya sakit perut diolesin balsem, perut emaknya sakit neng, balsem aja olesin balsem banyak banget. Emaknya kepanasan, banyak balsem. Akhirnya emaknya teriak panas neng, panas. Diambilin payung sama dia. Payung mak. Tuh bego tapi bener, orang kepanasan dipayungin dia. Ya Allah, yang di mana-mana bang, masya Allah pinter kagak pulang, tapi dia ngaji bego tapi bisa ngaji baca Quran enak. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin. Orang yang sakaratul maut dibacain surah Yasin, malaikat seluruhnya mengistighfar buat orang yang lagi sakaratul maut. Tuh Yasin itu baca. Kalau nggak ngerti ilmunya ngaji nggak pernah, akhirnya malu suruh baca, nggak bisa ngaji gua, akhirnya pakai terjemah, terpaksa ngaji Yasin. Terjemah kan A nya 2, I nya banyak. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin, Yasin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati. Emaknya teriak, tambahin air. Dikira sayur kali, Yasin. Haji Roma raja dilawan. Orang cerdas itu, orang hidup pakai seni indah aja kayak Haji Roma. Haji Roma Irama itu udah 73 tahun kok, 73 tahun bang umurnya, nggak nemu itu. Allah kasih maziah, Allah kasih kelebihan, IQ-nya tinggi. Yang dia lihat, yang ditonton di Karang jadi lagu cepet banget. Lagu paling cepet di Karang 2 jam, lagu Begadang. Itu cerita dia. Itu 2 jam langsung jadi. Lagu yang paling lama, lagu Judi 4 tahun baru jadi. Bener aja cerita mah. Beliau cerita sama saya. Itu 4 tahun perlu observasi ke lapangan semuanya. 4 tahun baru jadi. Lagu Sebujur Bangkai 3 bulan nggak bisa rekaman. Kenapa? Ketika dia nyanyi nangis gak jadi rekaman. Kenapa? Selalu dihayati lagu Sebujur Bangkai. Tuh ayah Haji Roma Irama, semua yang dilihat, yang ditonton jadi lagu, dihayalin sama dia. Ada aki-aki nyerang kebun terus sendiri di pinggir jalan. Wah, dia lewat dia, ada aki-aki nyerang kebun nih. Jadi lagu tuh terinspirasi. Nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, nenteng jeret, 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 darah muda. Jadi lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DL Bagir. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus para guru-guru kita yang hadir, diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Wawan Kurniawan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Khair, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sarmin Syarifuddin, Ketua RW 09 Bapak Haji Marzuki, tokoh masyarakat kita Bapak Dr. Andes Haji Soekarno, para ketua RT dan ketua musola se-RW 09, terkhusus pimpinan Majelis Taklim Al-Muqtasidah
Al-Mukarram, guru kita, orang tua kami, Al-Ustadz Haji Hasbiullah, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Para tokoh masyarakat, para orang tua, aparatur pemerintah, segenap para ibu, bapak, hadirin, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW titik Majelis Taklim Al-Muqtasida dalam kurung keluarga besar almarhum Boan bin Kaimin, dengan menapak tilas kehidupan Rasul, hiasi semua perbuatan dengan akhlak. Duet Kori Cilik titik 2 Moh titik Farhan dan Tommy 1,15 Februari 2020 garis doyong 21 Jumat akhir 1441 Hijriah. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita mendapatkan berkah. Alhamdulillah, dengan izin Allah baru saja kita banyak mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Aang dalam kurung Uji Ribon. Mudah-mudahan, saya yakin yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman sama beliau. Bicara maulid, kita udah pada tahu semua. Walaupun bau bulan maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Berarti gue selaman-laman, boh. Bulan maulid udah ninggalin jauh, tapi kita tetap istiqomah cinta terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umat. Mana buktinya? Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadits qudsi, Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Bagaimana jaminan umat saya ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, Nabi masih mikirin kita. Nabi kok masih mikirin kita. Nabi iya nyaut apa gitu. Sayangnya Rasulullah di dunia luar biasa. Bahkan detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah apa yang beliau cari? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain, lagi sekarat anak kita kumpulin, man sin roh ji, kumpul sini kumpul. Ada lu yang kontak bilangin, mana bapak udah gak kuat, bawa penyakit, sini kumpul lu pada semuanya. Bapak mau mesen sama lu, kalau bapak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa bang punya Cina? Ini digerebek kita bang. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin bang, tapi Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu hebat, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Yang bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih po. Diriwayatkan bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati.
tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Aku dia yang nongol, gua ngerebah semua. Kiamat. Apa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rebah lah, kiamat. Lo jangan baper, ini kan cerita kiamat. Jangan baper lah. Mbak merah, bentar kata radikal lagi. Jangan baper lah. Enggak lah, mau bangun. Firaun aja nggak bangun, apalagi dia. Enggak lah, jangan baper nih Mbak merah. Ada kata radikal lagi najong. Ini kan cerita kiamat. Ini cerita kiamat lah, jangan marah. Ini cerita kiamat ya. Kiamat. Oh, ada yang bangun, Allah nyombong di situ bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang. Mau kagak ada lagi? Baru hidupin pertama malaikat oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Wah, bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana? Ada panitia. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas ke manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gedeg, sama ustaz ada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil kok? Dicekekin mulu dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, mendit, koret, budut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Oh, kalau udah pantat kuning bol nonton udah parah. Ini tuh kopi ampasnya dijemur lagi. Sambil pelit itu makan naunya ikan habis, palanya kerupuk semua. Kucing lama nungguin pala. Bagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto semua. Habis bisa tulang di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang. Udah hancur. Pokoknya pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam bang, nyari kuburan Nabi. Alam berantak semua, hancur-hancuran, kiamat. Di tengah jalan dia berdua kongkok. Dia orang CS nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Jangan kan nyari kuburan, nyari Cimanggis aja nggak nemu. Rata semua dah. Coba lu cari dah di Google Map. Kalau nggak nemu udah hancur-hancuran. Gimana sih Bril? Terus bagaimana urusannya kita? Supaya nemu nih kuburan Nabi, sujud aja nyok. Sujud ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah bang, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril.
benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Cius itu cius saya tambahin doang bu, kalau cari di kitabnya ciusnya mana itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah apa yang diucapkan Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah, sayangnya luar biasa. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih pada rebah semua. Muhammad, gue sih gak tahu urusannya gua tugas gue bangunin lu dari kubur. Terus ngapain? Ayo ke surga, berangkat. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah yuk kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab, naik Grab, naik buruk, naik Grab, masuk ke surga. Rasulullah dapat sampai di dalam surga, Rasulullah kayak orang gak betah di surga. Bengong Nabi, mukanya galau banget, bete dah pokoknya. Nabi gabut nggak betah kayaknya. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak betah di surga? Betah ya Rabb. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rabb, saya udah enak di sini. Saya udah enak di sini, udah dapat bangku, ada meja isinya air putih, susu. Di sini saya udah enak ya Rabb di surga. Tapi kenapa bengong begitu? Ngomong dong, komen, like and subscribe. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana, sehingga mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong aja, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Rasulullah udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Kagak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata air. Tenang aja pokoknya, kalau saya jadi insya Allah ada kuasa beri kartu prabayar, prakerja, ujungnya pret. BPJS naik, BPJS naik, BPJS naik 100% naik BPJS. Makanya BPJS itu singkatan Bapak Jokowi Sehat. Biarin jadi orang sehat, yang lain sakit semua suwe. Marah ini mama, baper gitu. Radikal cari deh tilek, gua tangkap deh tilek. Gua capung ditangkap. Orang bapak main tangkap ngajung. Dan kalau lo lapar emang beli cerama bang. Kalau gak dikasih makan, namanya kasih kopi, lempok perut. Kalau lapar, mana belinya? Ya Allah, tuh luar biasa bang. Rasulullah udah di dalam surga, keluar. Baru kita manusia dihidupin. Seluruh manusia dibangkitkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, kumpul kita rame-rame. Hari kebangkitan di padang mahsyar, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki sudah anda gak kenal bini po. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, sejengkal, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Ayo. Caranya bawa duit, gak ada jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, gak nemu. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah. Jangan khawatir, orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering bikin hadir ke majelis maulid, Allah sediain tuh. Hauduka sawfil mubarad wirduna yauman nusyuri
sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin di sana dia kehausan, dia kecetek, rasain kagak yang nolongin. Mutiar. Selawat mbak, makanya selawat mbak, lawat. Itu anak-anak hadroh tadi baca sholawat. Enak, hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Dengan kalimat untayan sholawat, Tala'al badru alaina min zaniyatil wada. Ya Allah, Bu, siapapun orang yang menghayati hadirnya Rasulullah meneteskan air mata. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Walid Al-Habib Ali bin Saleh Al-Aqas. Beliau adalah sahibud diba. Beliau cerita ketika maulid diba dibacakan baru mulai ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, baru dimulai kalimat bacaan ya Rabbi, Rasulullah turun hadir di tengah-tengah kita. Tuh beliau bilang, makanya selawat mbak, lawat. Ya orang tua dulu hidupnya pada berkah. Mak-mak kita tuh ngajinya ya Allah Pak, selawatan diamalin. Masak nyuci goreng tempe selawat dibaca. Saking goreng tempe selawatan enak. Kita dengar orang tua dulu. Ya Muhaimin, ya Salam, Salimna wal Muslimin lin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak mak kita selawatan, enakan selawatan tempenya hangus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalu apa tempe hangus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sampai selawatan? Iya bang, mari lu makan tuh tempe. Itu gue makan tempe selawat. Itu datang bang, enak. Ibu sekarang dulu milenial jauh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, ngapain nyanyi? Kalau ketemu lagi nyanyi dia perasaan berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaan, akan memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa si aku lanting kering. Yang nyanyi Anissa Rahman, lupa lapa. Gampang banget mau doang punya Siti. Lakinya denger kalau jadi masak habis kompor tendang-tendang. Selawatan enak, masya Allah. Biar kita gendeng buat teman laki, kok selawat jadi adem. Kita bubuk buat teman laki berantem, bang. Wah, buat teman dari kemarin, ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, gitu. Lakinya namanya Komar, tujuk mau dia. Komarun sidiran Nabi, ini namanya Jahroh. Dibalikin malakinya ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. Mau jadi berantem kok. Anak lewat, mak bapak lagi selamatan itu. Ikut aja tuh punya selamatan. Ya Jemalu, ya Jemalu, ya Jemalu, ya Jemalu. Lah bocah. Jadi kagak berantem enak. Pokoknya kita jadi lomba marawis dah. Selawat mbak, selawat. Dalam keadaan tidak ada wudhu, selawat tetap berpahala. Dalam keadaan ikhlas nggak ikhlas, tetap pahalanya dapat kita selawat. Dalam keadaan riya atau nggak riya, tetap pahalanya dapat.
Ustaz, saya pengen baca sholawat nih, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, dalam keadaan riak, pengen pamer, tetap pahalanya ada. Tuh kehebatan sholawat. Ini macam-macam yang sholawat. Lawat. Kita lagi kumpul di situ, lagi kesusahan Bang, di padang mahsyar, rame-rame kita nyari pertolongan. Kemana kita nyari tolong? Ke Komnas HAM? Gak ada Komnas HAM. Kita tolong kemana? Kita ke jaksa. Jaksa nggak ada jaksa di sana, udah nggak nemu jaksa, nggak ada hakim, nggak ada bohong semua, nggak nemu. Ngadu rame-rame berbondong-bondong. Kemana? Datang ke Nabi Adam rame-rame. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro kenolongin lu, aku julai kebelangsak ini. Punya dosa dulu di surga, nggak boleh makan buah khuldi gombat juga. Nabi Adam makan buah khuldi, dosanya mana tuh? Diusir dari surga. Dosa kita banyak, pengen masuk, kan gak nyeklek urusan. Nabi Adam nggak sanggup, jangan mau gua dah, jangan, gua juga punya dosa semua. Tuh dosa gua makan buah khuldi. Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis, karena iblis ngerayu Nabi Adam nggak sanggup, dirayulah bininya supaya ibu Hawa ngerayu Nabi Adam. Dirayu, ayo dong, ayo deh, mam dong tayang, buah khuldinya mam. Akhirnya kemakan juga buah khuldi dimakan, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki disebut kaum Adam, ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki ibu, tanya bu, pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Leher perempuan melicin, sini ngomongin lakinya sama orang. Pas lempengan dada nyangkut buah khuldinya. Alhamdulillah, bersyukurlah kaum ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Wow, ribet kok nyangkut di dengkul mah. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu. Ini minta yang mimi lah, ribet. Sampai di dada terbelah dua, alhamdulillah, syukur terbelah dua. Kalau satu dua kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba lu datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Waduh ke Nabi Nuh, Nuh tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar. Aduh nanaonan Sulaiman, rupanya yang minta tolong rombongan orang Tasik. Aduh, kata Nabi Nuh, jangan menggoda, gua juga ribet urusan, gua tanggung jawab di hadapan Allah. Ribet ngurusin anak, gak bisa itu beramatin bocah si Kanan, gua jadi naik getek yang lo mau. Dia mau lembu ikutin orang kafir. Dah coba lu datang sama Ibrahim bisa kali, dia mau orang Khalilullah, kekasihnya Allah. Datang Nabi Ibrahim dari jauh udah dada aja, jangan sama gua, jangan. Untuk punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Mau jadi kayak kita, mau bohong sebenarnya jadi lalang. Kan nangis nyengir. Nabi Ibrahim gak sanggup, coba mana bisa kali, bisa nolongin dia no. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Waduh ke Nabi Isa tolongin, Nabi Isa tuh bodik aja, jangan mau gua dah, lu tega dah, jangan. Gua Nabi paling miskin, gua bapak gak punya, bini gak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin, Bang. Nabi Isa gak kawin, makanya umatnya ikut-ikutan kagak kawin juga. Tuh pas tuh gak kawin dia, ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang punya perabotan gak dipakai, dia tidak kawin. Lagi bayangin perabotan lu kali ya. Kalau Nabi Isa lu coba datang surah sama Nabi Muhammad kali. Nah baru satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sanggup nolongin kita di padang mahsyar hari kiamat, baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah melihat Rasulullah, kenapa Muhammad kau sujud, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Nabi manggil kita, ummati
sini ana laha ummati ta'ali ummati umatku sini sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, Bang. Enak aja, ada tandanya lah. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat gak sembarangan orang, ada mereknya, ada tandanya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar balap ganteng, bukan. Balap ganteng berdebu. Mereknya apa Ustaz? Bukan merek gambar pohon beringin, bukan. Pohon beringin kuntilanak puisi. Baper nih, baper lagi baper. Ngaco. Mereknya Rasul sendiri yang bilang. Apa? Rasul yang menyatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar bercahaya. Di akhirat nanti wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pembangkatan hitam. Pembangkatan hitam. Karena sering wudu. Maka ini maulid sukses berhasil. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Bicara akhlak nggak ada duanya Allah. Maka Rasulullah jangan pernah dibandingkan dengan makhluk apapun. Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan siapapun dan makhluk apapun, apalagi dibandingin sama Bung Karno. Nggak nyambung. Terus si Jenong lagunya nyambungin hebat mana kata Rasulullah dengan Bung Karno. Gak ada. Akhlak Rasulullah kemuliaan yang dibaca tadi tuh di Rawi. Kalau kita tahu paham artinya Bang, Rawi dibaca tuh Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang dalam Rawi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandarin Ka'bah yang rusak. Nabi naik ke atas, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya oleh angin, langsung betisnya kelihatan orang dari bawah. Mukanya pucat Rasulullah, turun malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu, timbang betis doang kelihatan malu. Kok timbang betis doang? Kita sekarang ulang malu udah pernah putus. Dan nenek berpikiran yang wah, suara-suara yang motor niok kita wahai boleh kamu kirain kenal pot racing agak taunya kulit. Jagain kok aurat. Anak kita cewek suruh pakai jilbab, semua perempuan mukminat suruh pakai jilbab. Jilbab itu apa Ustaz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala empok, itu di kepala empok namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Lo tahu apa mau dulu ya? Makanya itu Nabi aja Bang bukti kegiatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasulullah nggak sombong, nggak pernah marah Rasulullah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan sama Siti Aisyah, lagi weekend. Biasa gitu. Tuh lagi jalan-jalan Nabi, ada orang kafir lewat Bang, ngasih salam. Orang kafir beri salam beda sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain assamu alaika. Syamun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Diterjemahin begitu kira-kira. Nabi kata mampus Bang, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, bininya marah, dibalikin sama Siti Aisyah. Assamu alaika wa laknatullahi wa adabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu.
tuh perempuan bang, asal tahu aja. Nah, dikasih satu ngulangin 3. Marah Nabi? Enggak marah. Dipegang tangan Siti Aisyah oleh Rasulullah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, begitu artinya. Nabi adabnya, akhlaknya luar biasa, kemuliaannya diceritain di Rawi. Lagi ceramah di Taif, Nabi lagi dakwah, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia karena disambitin. Marah Rasulullah? Agak marah bu, enggak marah bang, yang marah malaikat Jibril. Jibril datang, bayangin malaikat pakai marah. Jibril datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal? Gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Gua tibanin udah, jangan Jibril. Kata gua jangan ngapa? Ini kalau bahasa kita bang. Gua tibanin nih, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, saya tungguin anaknya Jibril. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Oh, fotokopi bagaimana aslinya Muhammad? Buat tibanin aja udah. Jangan Jibril, kalau emang anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Nabi sabar bang, lu kebangetan sabar sih man. Ini kalau bahasa kita, lu maunya apa sih? Saya mau berdoa aja Jibril, didoain yang nimpukin. Rasulullah doanya, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka karena mereka nggak ngerti. Nabi ditimpukin, dibalikin doa sama Nabi. Kalau model saya begitu urusannya beda bang. Saya lagi ceramah, umpama dilemparin bom molotov sama polisi, umpama nih, jangan marah polisi. Saya lagi ceramah nih, dilemparin bom molotov sama polisi, umpama datang malaikat Jibril, gile. Ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin polisi yang nyemprot lu pakai gas air mata. Silakan Jibril, mampusin, sikat, kata gitu. Beda urusannya. Beda. Rasulullah luar biasa. Ini kehebatan akhlak Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin yang susah, yang sakit. Tuh nengokin orang miskin yang sakit kok. Nabi demen sama orang susah bang, duduk bareng sama orang miskin. Makanya Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng nanti di hari kiamat bersama orang miskin. Nabi doanya tuh, pernah kita doa begitu? Kalau pakai doa begitu emang udah miskin turunan kita mau. Kalau pakai berdoa begitu, emak engkong uak semua cucu pada miskin, emang udah lengket banget miskin sama kita. Akhirnya buatan miskin mulu, nekat dah, maksa kaya. Wah, bininya suruh jagain lilin. Mama, malam ini papa mau beraksi, kau jagain lilin ya. Gua angkat keluar dia, ada tembok, jeposet tembok rumah orang, jeposet. Kalau tembok udah diaci enak, udah dicat bagus, licin lah, baru dikamprot doang temboknya. Lo kan pada bakrak pantat, bosrek lagi lah, kaya kagak pantat pada bakrak. Oh, maksa kaya. Nabi luar biasa, demen sama orang susah. Bahkan Nabi pernah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang malah terbalik. Ini orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar tuh Ustaz sampai 1000. Allah sampai 1000. Saya menguruh mulut. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Ya kelar udah. Nih Rasulullah demen nama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit.
Tengokin kok, tetangga sakit tengokin, dirawat di rumah sakit tengokin, membawa tentengan. Nah, ulang saraf itu minimal jeruk 2 kilo. Apa yang lu rasain sih Ji? Pakai diimpus begini lu, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah kok begitu lu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA nengokin pakai begitu. Ya Allah, demen sama orang miskin. Tuh kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi wayamshi ma'al armala. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda pak, belakangan bang, miringin di belakang. Bukan berarti mau lihat bokongnya janda dari belakang, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki tinggal. Apa dia kata lelet mata aki-aki ya? Orang lagi nyemplung yang juga gue juga tahu. Ini akhlak adab Masya Allah. Maka kemuliaan akhlak Rasulullah, semakin kita dekatkan diri kepada Allah, kenal dengan Rasulullah. Ayo kita tingkatkan akhlak kita kepada Allah, perbaiki ibadah. Yang belum doyan ngaji, kelar maulid ngajinya doyan. Datang aja bang ke pengajian udah. Ya Allah, sempetin waktu ngomongin repot, siapa juga repot mengaji. Besar saya mau ngaji sebentar gabung repot mulu. Ya ngomongin repot semua juga repot. Dari muda kerja ada repot, ngurusin anak cucu repot lagi, udah tua ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ngaji dawa nek, udah tua apalagi ngaji dan nek. Dan nenek kalau mau ngaji mau ngapain lagi? Yang pakai alasan banyak. Ngaji nek malu mantu, ntar apa? Gue lagi men. Sih nenek men aja. Tadi ini masih ngeplek, masih ngeplek. Nenek pakai ngeplek. Ngaji udah, mau ngapain udah tua. Tasbih pegang banyakin, zikir udah. Mau mejeng di jalanan sampai godain nenek. Nah, jangan kan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji wah udah. Yang muda ngaji, yang tua ngaji kan resep. Kalau kita ngaji dosa kita dirontogin. Ini kita kumpul begini dosa kita dirontogin bang, diusap, dihapus, ditimpek, digebek. Raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Ini yang lagi ngomong sama banyak dosa, apalagi tukang ngomong, emang dosanya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang udah biasa, gue sih diomongin orang, emang gue tukang ngomong, wajar gue diomongin. Dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Raba dada kita masing-masing, meremin mata sebentar. Ayo bang kita introspeksi. Ya Allah iya banyakkan dosa. Ada kok dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, masa berkabrek. Yang belakang udah kok lo. Dosa melaki, berangkat ngaji laki diperintah. Emang gak sadar bikin dosa melaki. Bang, gua ngaji dulu bang. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Lemes bang kalau nyuruh. Enak bener itu. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, bang, lu lihat dong, jam berapa? Bangun. Lu tidur jam berapa? Lu lihat dong. Laki-laki tidur suruh nyet jam. Lu salah tuh gini. Nah dia aja yang melek nyet jam, pakai nyuruh laki lagi tidur. Kan gak berasa bikin dosa empok itu. Bisa kok, banyak kita. Teman kita ngaji sekarang bang luar biasa, ada halangannya berat. Tantangan kita sekarang zamannya beda. Mau ngaji ada aja halangannya. Udah rapi, siap-siap malam Jumat, emak-emak mau yasinan, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede, benar manjur bang. Apa yang gak ada halangan kita bang, jujur aja sekarang zamannya beda. Yang bikin malas kita ibadah, TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote, sengaja maghrib acara yang seru-seru tayangan TV, ratingnya naik, dangdutan, joget-joget, kelar jam 1:30 malam, live siaran langsung, giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton jam 3? Burung gawok yang nonton. Rating yang jeblok ditaruh kita. Makanya jangan sampai kita salah bang. Orang tua dulu pernah ngomong, lu baik-baik jangan sering-sering nonton TV. TV dia ada tipu. Bener kita ditipu mulu. Sinetron nipu kita. Anak muda sinetron udah kagak ada yang bener. Ngajarin berantem tawuran, ngajarin pacaran. Yang sinetron emak-emak ngajarin keselingkuh, berani ngelawan laki. Ada semua itu sinetron orang ketiga. Untung udah habis sekarang tuh.
Kagak bener tuh sinetron, gara-gara si Aris tuh yang rese. Kok bener, Aris itu udah punya bini si Afifah namanya. Tuh digodain sama si Yuni. Yuni udah telan tuh wadon tuh. Iya tengil banget deh si Aris digodain. Akhirnya demen si Aris sama Yuni. Percakapan Yuni sama si Afifah. Padahal kan Yuni udah pacaran sama si Riko. Masih aja demen sama si Aris. Untung ada si Rangga. Rangga perhatian banget sama Afifah. Gak apa bang, gak mau dong punya TV. Ya Allah, sinetron udah kagak disemenggah bang. Apalagi kemari-kemari sinetron pada lebay-lebay banget. Sinetron begitu, burung batang ngangkring ke tiang listrik, mayat digotong campur sendiri ke kali, jadi kuburin sambut bete kebakar. Kebatan lebay sinetron. Kamu tahu bisa judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Dipaketin kok lu bebe mati. Udah tahu aja tawa udah malam mau ngapain lagi ya? Salah ngundang Ustad ini. Ustad PA diundang. Apa sih mah dikatain PA nggak apa-apa sih menggila. Yang penting abang kok pada tawa. Berarti kan kok nawain orang PA. Berarti kan sama-sama PA kita. Nih dosa diangkat kita ngaji pahalanya gede alhamdulillah. Datangnya doang ke majlis taklim ikutin guru kok ngaji aja datang bang ikutin guru ustad bawa kitab ikut aja bawa kitab mau bisa kayak baca kitab kagak kayak bawa guru ke bed kita ke bed guru tutup dan tutup masa guru udah tutup masih ke bed aja temen nanya halaman berapa cing wow ke bed doang duduknya doang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Pura-pura 1000. Bayang terawih niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia terawih ya ukuran lama imam. Pindah kita terawih. Bahkan Al-Habib Ali Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf guru saya bilang tuh beliau apa kata beliau, andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking gak kelihatan pahala. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Ini saya ngomong begini di panggung yang di ujung sana kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak speaker lecet kan ilmu di panggung ngomong pelan yang jauh kedengeran ilmu bikin mudah. Saya pernah pabrik lapor jamaah ribuan di lapangan saya ngecek sound dulu cek sound bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak ya berarti kedengeran jangan dinyaut ya. Gimana sih sound bang tadi utak-utik mulu udah begini dah rapi apa gensetnya kali pakai genset kan iya pakai genset mahal. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana orang tua dulu bang saya punya engkong berangkat haji tuh tahun 60 itu pergi haji ke Mekah 6 bulan tahun 50-60 zaman itu tanya yang tua. Saya punya engkau cerita begitu itu pergi haji dari di Jakarta Mekah itu 6 bulan pergi haji. Kenapa? Naik kapal laut doang 6 bulan orang udah pada lupa dia baru pulang kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Baca Quran tadi kori kita enak kori cilik duet saudara Farhan tuh, berdua kori baca Quran pakai apa? Pakai seni apa? Seni tilawah enak deh dengerinnya indah terasa koriah. Baca sholawat pakai seni hadro. Coba baca sholawat kencang doang kagak ada lagu-lagunya kurang enak. Salatullah Salamullah Toha Rasulillah kurang enak. Tapi kalau pakai hadro kan enak. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Seni tuh
Kalau mama pakai rebana dia ketimpling di kamu saya tuh mama rebana ketimpling. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Kepinggir ke tengah nyebur, kepinggir ke tengah nyebur, kepinggir. Itu ketimpling begitu musiknya bang. Pinggir ke tengah nyebur, kepinggir ke tengah nyebur. Oh, nggak ada yang main semuanya, pada nyebur. Tuh kalau ketimpling, kalau anak kecil, anak-anak yang madrasah tuh anak SD mainnya marawis dia. Kalau marawis kendang kecilnya banyak, bring brak brak bring brak tuh marawis. Bring bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak dia pergi dia duduk, bring brak dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main kok, yang pergi yang duduk. Tuh seni hidup bikin indah. Orang ada seninya nggak kaku, makanya hidup jangan pada serius. Saya kalau punya teman serius banget saya nggak temenin. Lain ada ustadz teman saya serius buat kemana-mana tasbih udah pegang mulu, subhanallah wirid mulu. Ada cewek lewat cakep dinunduk, astagfirullahaladzim. Ya, PA lo, kalau nggak teman mana udah lupa serius. Iya orang cewek lewat biarin aja. Ya Allah cakep banget tuh perempuan. Apa ciptaan Allah? Ngomong apa nih buat serius buat hidupnya mana? Sepet cetruk. Lu serius mulu, waktunya hiburan bang, waktunya ngaji, hiburan biar refresh otak, bener? Iya, saya juga hiburan mulu, joget, nyanyi, sering saya. Emang dari panggung, dari naik mobil, bawa mobil segini nyetir, ada suara tip mobil, kencangin aja, joget dangdut, ya Allah enak, stres hilang. Orang joget kagak dilarang kok, siapa yang larang? Bahkan disuruh joget. Siapa yang nyuruh? Ayah Haji Roma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu ada lagunya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Mari kita joget, joget, begitu lagunya. Buka ketik YouTube dah, mau percaya kok. Haji Roma raja dilawan. Orang cerdas itu, orang hidup pakai seni indah aja kayak Haji Roma. Haji Roma Irama itu udah 73 tahun kok, 73 tahun bang umurnya, nggak nemu itu. Allah kasih maziah, Allah kasih kelebihan, IQ-nya tinggi, yang dia lihat, yang dia tonton dikarang jadi lagu, cepet banget. Lagu paling cepet dikarang 2 jam, lagu Begadang, itu cerita dia. Itu 2 jam langsung jadi. Lagu yang paling lama, lagu Judi, 4 tahun baru jadi. Bener aja cerita mah, beliau cerita sama saya. Itu 4 tahun perlu observasi ke lapangan semuanya. 4 tahun baru jadi. Lagu Sebujur Bangkai 3 bulan nggak bisa rekaman. Kenapa? Ketika dia nyanyi nangis, gak jadi rekaman. Kenapa? Selalu dihayati lagu Sebujur Bangkai. Tuh Ayah Haji Roma Irama, semua yang dilihat, yang ditonton jadi lagu, dihayalin sama dia. Ada aki-aki nyerang kebun, tahu sendiri di pinggir jalan. Wah, dia lewat dia, ada aki-aki nyerang kebun nih. Jadi lagu tuh terinspirasi. Nenteng jeret, ceret, darah muda. Jadi lagu. Hebat dia udah. Haji Roma, dia udah maestro, udah legend, dia luar biasa. Ada orang buta di pinggir jalan, orang menyeberang dia nggak seberangin, dihayalin dia. Ada orang buta bilang Tuhan nih, ambil kertas sama pulpen ditulis, indahnya dunia tak dapat dipandanginya, terangnya dunia tuh gelap baginya, terang baginya. Begitu lagunya, meraba cuma meraba, dia mengenal orang sekelilingnya. Nah, jadi lagu bang. Modal sangat grup dengan Ayah Haji Roma Irama itu 350 juta. Cuma berapa lagu? 15 lagu. Berapa lagu? 1 lagu harganya. Hebat beliau, luar biasa. Yang dia tonton, yang dilihat jadi lagu dihayal. Ada orang nyiramin kebun jadi lagu, ada orang nyolong pisang di kebun jadi lagu. Tuh ada orang lagu, jangan ditebang, jangan ditebang karena itu tuh pisang orang. Ada lagu itu. Iya, ada kepercayaan bang. Bener ketika lagu 1001 macam itu lagu Ayah Haji Roma itu bagus, nasihatnya 1001 macam itu. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah
cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebak, jangan ditebak karena itu pun bisa orang. Jangan ditebak, jangan ditebak lah, bener itu kok. Ada yang terjadi di colok itu bisa. Orang dikata jangan ditebak. Hebat ya Joma mah, lagu apa aja bisa dikarang sama beliau. Temen aja datang, soundman-nya tuh aja datang namanya. Soundman soneta tuh yang ngatur-ngatur soundman yang begini, loh tekniknya namanya, teknisnya tuh Aji Tatang. Jadi lagu Aji Tatang. Pada kelamaan Aji Tatang begaul, dangdut Tatang, dangdut Tatang, jadi lagu. Teman-teman, dangdut Haji Tatang, jadi lagu. Hebat ya Joma. Cerdas beliau, luar biasa bang, hebat tuh. Sampai tidur sama bininya jadi lagu. Jadi lagu santai ada musik ke depan tuh. Ingat acilan tangan tinggi, ingat cerit, ingat acilan tangan tinggi, ingat cerit, ingat santai, yuk kita santai, ingat acilan tangan tinggi, ingat. Wah, tawa aja bang, kok salahin panitia no, apa berani-berani yang undang saya. Wah, reakin dah kita. Ini maling motor. Alhamdulillah. Udah kali guru ya. Udah kali guru ya. Gua sih Allah mana sini? Berapa sih amplopnya di sini ya? Udah kali dah. Minum. Iya bang, suruh-suruh juga ke saya. Minum dulu dari susu nih. Susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener kok, bapak saya bilang begitu. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun. Kalau bayi laki nyusunya 50 tahun masih nyusu. Wah, hebat kali pada omong nyusu. Semutnya tuh masuk dan enak jadi. Ini udah air putih aja, air putih. Enak ini bening, kencing agak berwarna ini. Iya ada cipang ini bang. Apa biarin dah, yang dukun sembur kita dikasih air. Dah. Terus kali ya, ada doa apa doa? Ini doa ya. Jam berapa ini? Bang, jam 3. Undang apa ngontrak bang? Saya dapat jam 3. Undang apa ngontrak ya? Tenang aja dah, insyaallah dikit lagi nih ya bu. Kelar maulid kita biar tingkatin ibadah, amin. Hidup ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya mana? Rukun Islam, rukun iman. Diatur semua di majelis taklim, di pengajian, diajarkan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah. Selain kita memperingati maulidnya Nabi, kelahiran Rasulullah, kita memperingati apa? Memperingati hijrahnya Rasulullah di 12 Rabiul Awal, memperingati hijrahnya Rasulullah. Dan yang ketiga, kita memperingati selain lahirnya Nabi, kita memperingati wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan acara haul engkong kita nih, almarhum engkong Boan bin Kaiman. Bicara masalah haul kita udah paham. Iya kayak ini. Yo marah banget kok. Ini salah sekali marah bahasa sampai 2 kali kali. Ya Allah, kita kumpul begini diingatkan kembali dalam acara haul. Ingat apa bang? Diingatkan kita kembali seperti mengalami apa yang dialami almarhum. Ini haul merupakan tanda bakti seorang anak. Anak berkata pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolah S1, S2, S3, S ketok, S teler aja punya. Anak berkata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai marawis, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun, mondar mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Nggak boleh yang namanya emak, biasanya juga kayak itu. Bapak juga sama. Bapak tuh mau orang tua kita, ya Allah Pak, lihat kalau kita mikir Pak, bapak kita kerja berangkat pagi, pulang gelap, berangkat gelap, nyari nafkah, siang kepanasan, malam kedinginan, kadang-kadang agak pulang 2 hari. Buat siapa? Buat anak dan bini nyari nafkah. Orang tua
tua laki akalnya banyak, punya anak kecil tengah malam masih nangis aja, masih melek aja melek. Emaknya udah capek, ya Allah bang, ini bocah matanya masih melek aja, gue udah ngantuk banget. Lu orang laki akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah ini biar supaya tidur tuh. Bapak akalnya banyak, dia nyari akal keluar rumah, di pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur tong, ada anjing di samping itu. Akhirnya bocah ketakutan, padahal kan bapaknya di anjing-anjingin. Sampai segitu orang tua laki rela buat anjing-anjing. Masya Allah, sayangnya orang tua, dikit-dikit buat anak, bener bang? Lihat orang tua dulu, jual tanah buat anak, jual rumah buat anak, beliin rumah buat anak, ya enggak? Beliin tanah, jual tanah buat anak, beliin motor buat anak. Anak mana buat orang tua? Jarang. Makanya orang tua dulu hidupnya pada berkah bang. Anak banyak kagak ngerasa susah. Kenapa? Karena yakin. Orang dulu, saya aja emak di rumah 13 anaknya, nyak 13 mau, sekarang udah tinggal 6 kali. Banyak bener mati udah. Iya, orang zaman susah makan berebut, ada yang kencet mati atuh. Jangan dulu. Katanya biarin dah, ada yang mati nggak apa-apa, masih ada yang lain begitu. Tuh kebanyakan anak ada yang kelolo doang, salah buat makan bang, mati lagi atuh. Emak, makanya anak kita banyak pengen punya anak yang soleh, amin. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak pinter semua kok, tapi nggak soleh, ngeri kita. Kita pengen biar punya anak bego tapi bener aja, nggak apa-apa dah, biar anak sisain atuh dah, bego tapi bener, daripada pinter kagak bener, ya kan? Mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, jalan-jalan kagak mau, dibeliin motor gaul kagak mau. Mau ngapain maunya? Mau nemenin emak aja di rumah, malah disuruh-suruh emak saya mau. Tuh anak bego tapi bener. Emaknya sakit perut diolesin balsem, perut emaknya sakitnya yang balsem ya, olesin balsem banyak buat emaknya kepanasan, banyak balsem. Akhirnya emaknya teriak, panas neng, panas, diambilin payung sama dia. Payung mak, tuh bego tapi bener, orang kepanasan dipayungin begitu. Ya Allah, yang di mana-mana bang, masya Allah pinter kagak pulang, tapi dia ngaji bego tapi bisa ngaji, baca Quran enak. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin. Orang yang sakaratul maut dibacain surah Yasin, malaikat seluruhnya mengistighfar buat orang yang lagi sakaratul maut. Tuh Yasin itu baca. Kalau nggak ngerti ilmunya, ngaji kagak pernah, akhirnya malu suruh baca, nggak bisa ngaji gua, akhirnya pakai terjemah, terpaksa ngaji Yasin. Terjemah kan A nya 2, I nya banyak. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin, Yasin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati, emaknya teriak, tambahin air. Dia kira sayur kali, Yasin. Haul ini menandakan bakti kepada kedua orang tua. Orang tua tuh luar biasa keramat kita. Maka kehidupan kita bang, jangan pernah kita tinggalin orang tua. Kita sering nyari keramat yang di luar, tapi kita lupakan keramat kita sendiri. Ziarah kemana-mana nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang kita lakonin. Tapi ziarah ke kuburan emak, kapan setahun sekali, lebaran doang, pergi je bawa idep, pacul je bawa, je korek kuburan emaknya, mendasar anak geblek. Kembang doang kita taruhin, gue loh, minyak air mawar sampai 3 ember siramin, emaknya udah gelagapan. Datang kita ziarah ke kubur, doain. Ketika kita datang ke kubur ziarah, kita angkat kedua tangan kita, assalamualaikum ya ahlal kubur, kita beri salam. Makanya pakainya assalamualaikum, bukan assalamualaihim, karena assalamualaikum ada penghuninya di dalam. Kita masuk ke rumah orang pakai assalamualaikum, kenapa? Ada penghuninya. Kalau assalamualaihim soalnya mayatnya Los Angeles Amerika, tapi makamnya ada depan kita. Kita beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab itu penghuni kubur, waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata kita denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Ji lu nyampe, itu surat Yasin habis kita lempar kok. Tasbih baru putus kita lempari semua, segala jepit lari, kita mabrit lari baru putus. Tuh dengar, kenapa? Karena kita yang masih hidup enggak berkewajiban mendoakan buat yang mati.
Maka doain orang yang meninggal dunia itu ada istilah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari dibikin haul. Itu cuma istilah, tradisi adat kita. Sebenarnya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia setiap detik pun boleh. Kita doain mereka yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabatihi ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya. Kenapa? Karena orang meninggal dunia seperti orang tenggelam di laut. Lagi tenggelam di laut, dikasih apa nih gak mau kok. Dikasih duit sekarang gak mau. Dikirimin motor tiba-tiba kagak gak mau. Yang dia mau ban mobil yang udah dipompa. Girang buat berlindung. Sama orang meninggal dunia pun begitu. Yang ditunggu sama mereka apa? Doa dari saudara-saudara keluarga yang masih hidup. Doain. Ini haul menandakan bakti kita. Ingat sama orang tua. Berbakti kepada orang tua wajib masih hidup. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Artinya apa? Kita sering lupa ketika orang tua sudah meninggal dunia. Maka kita kepengen, kenapa kita hadir kumpul begini di pengajian? Karena emak bapak kita dulunya begini. Benar? Kita kumpul tengah malam ngaji begini karena emak bapak kita dulunya begini dan maunya begini. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan haul ini manfaatnya buat orang yang kita haulkan. Yang kedua, bermanfaat buat siapa? Buat orang yang datang haul. Kita hari ini datang haul, dapat manfaatnya, diingatkan kematian buat kita. Dan yang ketiga, bermanfaat buat orang yang bikin haul. Siapa? Anak, cucu, mantu, keluarga yang hari ini mengundang kita semua dalam bentuk kita kumpul di majelis taklim. Ini semuanya dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarkan. Harta, tenaga, pikiran belum seberapa buat membalas bakti orang tua kita kepada anaknya. Mudah-mudahan kita semua tergolong anak-anak yang solihin dan solihat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat, dikasih kekuatan, kesabaran. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, kita doain ibu bapak agar mereka, anak-anak kita yang sedang belajar, diberikan kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah tiada. Mendahului kita semua, mereka diampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua yang hadir, Allah kumpulkan kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Doa jangan pulang dulu sebelum tutup berdoa, sebab kita ngaji malam ini dosa kita dirontogin bang. Dosa-dosa kita pun yang dirontogin, dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung pun nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dah lu, pulang dah, coba-coba dah. Yuk kita doa dulu baru kita pulang. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan, mohon maaf. Banyak kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doain saya ibu bapak biar sehat, kemarin 5 hari dirawat, dan doain biar sehat karena besok pagi saya harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Jam 7 sudah take off pesawat dari Jakarta menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia dalam rangka nyonatin Upin Ipin. Itu aja dari saya. Serius banget ini aja. Mohon maaf, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.